Ya, saya rasa cukup untuk kita membahas zakat fitrah karena yang inti yang sering ditanyakan dari kaum muslimin adalah seputar besaran zakat dan bentuk zakat. Ya, perbedaan pandangan para ulama kita dalam mengeluarkan zakat, bentuk barang yang dikeluarkan itu. Jadi selamanya menjadi dua, silahkan menggunakan bahan makanan. Dan saya juga menganjurkan kepada kita sekalian, ini bisa kita terapkan dua-duanya. Kalau kita mengeluarkan zakat dalam bentuk beras, silahkan itu boleh. Mengeluarkan dalam bentuk uang juga boleh. Tidak usah saling menyalahkan. Karena antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini adalah antara guru dan murid. Imam Ahmad sempat berguru kaidah fikih kepada Imam Syafi'i. Tapi karena keduanya adalah ulama besar, maka masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Baik, itu dua pertanyaan masalah zakat yang kita bahas. Kita berpindah ke masalah fidyah. Ya. Sering ditanyakan kepada kami mengenai fidyah. Berapa besaran fidyah dan siapa saja yang wajib mengeluarkannya? Ya, dalam Al-Quran juz 2 Al-Baqarah itu disebutkan bahwa walallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang memiliki kesulitan melaksanakan puasa, maka dia dalam ayat tentang puasa ini dua alternatif. Alternatif pertama adalah dia menggantinya di hari yang lain, atau yang kedua adalah membayar fidyah. Ya. Siapa saja yang harus mengganti puasanya pada hari yang lain, yaitu mereka orang yang pertama punya halangan sakit atau dalam perjalanan. Sakit yang bisa sembuh dalam waktu dekat. Ya. Itu pertama, harus mengganti puasa sebelum puasa tahun depan. Yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan. Panjang perjalanan di sini adalah beberapa puluh kilometer, itu sudah cukup. Ya. 50 kilometer boleh, dan seterusnya. Di atas itu maka boleh kita mengganti puasa. Bagaimana jika Anda tetap memilih melaksanakan ibadah puasa? Kalau seandainya hal itu tidak berat, maka tidaklah mengapa. Karena tujuan dari adanya keringanan mengganti puasa pada hari yang lain adalah ketika kita mengalami sesuatu yang terasa berat, misalnya muntah atau mabuk dalam perjalanan, maka dalam hal ini dibolehkan mengganti puasa pada hari yang lain. Jadi ada dua kategori golongan ini yang dibolehkan mengganti puasa pada hari yang lain. Sakit yang bisa sembuh dalam waktu dekat, dan yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan. Kemudian kita berpindah kepada golongan yang membayar fidyah. Siapa yang membayar fidyah? Ada beberapa golongan yang dibolehkan membayar fidyah jika mereka tidak mampu lagi berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sakit dan sakitnya ini tidak ada lagi harapan untuk sembuh. Ya, sakit dalam waktu yang sangat lama. Dibolehkan membayar fidyah. Yang kedua adalah orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Orang yang sudah lanjut usia. Yang ketiga adalah orang yang hamil, nifas, ataupun menyusui. Ya, saya sebutkan 3 kategori. Hamil, nifas, atau menyusui. Sebab ini juga rentan waktunya sangat lama. Hamil 9 bulan, nifas bersambung dengan menyusui selama 2 tahun dalam Al-Quran. Nah, ini dibolehkan membayar fidyah. Bagaimana dan berapa jumlah fidyah yang dibayarkan? Sebelumnya saya harus sampaikan bahwa fidyah ini tidak sama dengan zakat yang ada ketentuannya. Fidyah disesuaikan dengan kemampuan kita. Misalnya, untuk Ramadan tahun ini saya punya anggaran, saya hanya mampu membayar fidyah saya untuk 30 hari sebanyak 200.000. Ya, maka 200.000 untuk 30 hari, ya itu sudah
sah menurut para ulama ahli hadis kita. Itu cara yang pertama, kita mematok berapa kemampuan kita, kemudian kita bayarkan. Yang kedua, caranya adalah kita mengumpulkan orang 10 sampai beberapa 20 dan seterusnya. Kemudian kita memberi mereka makan hingga mereka kenyang. Ya, kira-kira seperti dalam acara tahlil atau doa sebagaimana tradisi di Indonesia. Dikumpulkan seperti itu, kemudian dikasih makan mereka. Ini untuk fidyah dalam 30 hari. Dan ini juga sudah sah karena ini pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir beliau, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Pertanyaan berikutnya berkaitan mengenai fidyah adalah, saya pernah ditanya, bagaimana Pak kalau kita ingin mengganti puasa pada tahun-tahun sebelumnya? Ada seorang ibu yang berkonsultasi kepada saya bahwa dia ingin mengganti zakat puasanya dengan fidyah